Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di segmen Market Buzz dan kita akan mulai segmen ini pemirsa dengan informasi PT Merdeka Cooper Gold Tbk atau MDKA mencatatkan penurunan laba bersih 63,39% year on year di sepanjang 2023. Penurunan laba bersih diraih di tengah MDKA yang mencatatkan peningkatan pendapatan signifikan 96,21% year on year. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, PT Merdeka Cooper Gold Tbk atau MDKA mencatatkan laba bersih sepanjang 2023 sebesar 18,4 juta dolar Amerika. Angka ini mengalami penurunan hingga 63,39% dibandingkan tahun sebelumnya 50,4 juta dolar Amerika. Penurunan laba terjadi meskipun MDKA mampu mencatatkan pendapatan usaha melesat 96,21% ke 1,7 miliar dolar Amerika dibandingkan tahun 2022 di 869,8 juta dolar Amerika. Tertekannya laba yang diatribusikan kepada entitas induk disebabkan oleh beban pokok pendapatan yang membengkak hingga 121,36% menjadi 1,56 miliar dolar Amerika dari tahun sebelumnya di 705,2 juta dolar Amerika. Alhasil laba kotor perusahaan tercatat hanya sebesar 145,6 juta dolar Amerika, susut dari tahun sebelumnya di 164,6 juta dolar Amerika. Sementara itu laba usaha juga ikut tertekan 15,35% menjadi 96,7 juta dolar Amerika dari tahun sebelumnya di 111,5 juta dolar Amerika. MDKA sejatinya mampu menekan beban pajak penghasilan menjadi 6,6 juta dolar Amerika dari sebelumnya yang di 25,09 juta dolar Amerika. Catatan ini yang menolong MDKA terhindar dari kerugian. Adapun total aset perusahaan sepanjang 2023 tercatat mencapai 4,96 miliar dolar Amerika atau naik dari tahun sebelumnya di 3,87 miliar rupiah. Jumlah total ekuitas juga tercatat naik menjadi 2,76 miliar dolar Amerika dibandingkan tahun 2022 di 2,02 miliar dolar Amerika. Berbagai sumber IDX Channel. Selain informasi dari MDKA tadi pemirsa, kami merangkum beberapa informasi terbaru dalam emiten highlight berikut ini. Yang pertama ada PT Timah atau TIMS catat rugi bersih 449,69 miliar rupiah pada 2023 dibandingkan sebelumnya masih laba 1,04 triliun pada 2022. Pendapatan juga turun 32,88% year on year. Selanjutnya dari sektor properti, PT Alam Sutera atau ASRI mencatatkan laba bersih 2023 632,33 miliar rupiah, turun sekitar 41,8% year on year. Dari emiten highlight pemirsa, kita akan beralih untuk melihat seperti apa agenda ekonomi yang patut menjadi perhatian. Di antaranya adalah PMI manufaktur dari Amerika Serikat, indeks harga perumahan dari Inggris, kemudian pemirsa ada indeks harga konsumen dari Indonesia, kemudian ada neraca perdagangan dari Korea Selatan, PMI manufaktur Jepang, PMI manufaktur Taiwan. Dari dalam negeri pemirsa ada rapat umum pemegang saham ARKO. Dilanjutkan juga ada HAIS yang akan menggelar RUPS, BNII rapat umum pemegang saham dan juga ada KRAS pemirsa, serta Adikarya. Kemudian ada BVIC informasi pembayaran kupon dan ESA tanggal X dividen tunai, tanggal X dividen tunai dari BTPS serta BTPN tanggal KUM dividen tunai. Update dari Bursa Asia, data selengkapnya dapat Anda saksikan di layar setelah libur long weekend. Bagaimana peluang pemirsa dari IHSG dapat kita lihat juga dari update Bursa Asia. Nikkei Jepang naik 0,01%, Setimes naik 0,31%, Kospi naik 0,46%, Hang Seng Hong Kong sampai dengan saat ini masih terpantau tutup. Sudah tersambung melalui video conference pemirsa Pak William Suryawijaya, CEO dari Yugen Sekuritas. Pak William, apa kabar? Ini, oke, Pak William, kalau memperhatikan kuartal 1 2024 ini Bursa Wall Street kan melesat khususnya dari S&P yang naik lebih dari 10%. Indeks harga saham gabungan kita memasuki kuartal kedua peluangnya seperti apa? Ya, kalau kita lihat dari Dow Jones sendiri juga mengalami kenaikan ya, mungkin sudah mulai ke all time high lagi. Jadi saya rasa itu tentunya akan cukup memberikan dampak positif atau sentimen positif terhadap market
kita. Jadi paling tidak kita tahu bahwa di kita sendiri banyak sekali laporan kinerja yang akan terlansir, tentunya juga akan dapat tip terhadap kinerja daripada emiten dan berdampak terhadap sentimen terhadap IHSG. Kira-kira seperti itu. Oke, apa rekomendasi dari Pak William memasuki kuartal kedua saat ini dan mungkin sentimen utama yang bisa menjadi perhatian dari dalam negeri dulu deh, Pak William? Dari dalam negeri mungkin di hari ini Oke, data PCE dari Amerika Serikat kan rilis begitu ya. Sejauh mana kira-kira akan menjadi perhatian pelaku pasar dan rekomendasi dari Pak William untuk pekan yang cukup pendek ini? Tidak pendek sih Pak William ya, cuman ini pekan terakhir sebelum libur Lebaran. ya kita tahu Apa yang dilakukan oleh pelaku pasar di minggu terakhir sejelang libur Lebaran, mungkin mengantisipasi libur Lebaran yang cukup panjang masuk lagi, sebaiknya ngapain nih di pekan ini Pak William? uh, Profil investasi dari masing-masing investor begitu ya Pak William ya? ya untuk profil investor. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam segmen Market Tebas. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan bersama dengan Pak William Suryawijaya, kita akan menyimak terlebih dahulu pemirsa update pembukaan perdagangan sesi pertama di hari Senin ini, di mana IHSG melemah 0,28% atau 20 poin ke 7.267 dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melemah ke 15.878, melemah sekitar 0,19%. Jadi untuk IHSG dan rupiah sama-sama bergerak melemah. Dan kita lihat deretan saham-saham yang menjadi top gainers dan juga top losers based on value, diantaranya pemirsa adalah saham GJTL atau Gajah Tunggal yang melesat 15,73% di 1.465, dilanjutkan oleh emiten yang baru saja IPO, Dunia Virtual Online atau Area yang melesat 23,66%. BRMS juga naik 2,67%, MDKA yang baru saja merilis kinerjanya pekan lalu naik 1,32%, Antam juga yang baru merilis kinerjanya naik 1,56%, NICE pemirsa naik 1,26%, Medco 1,4%, SSI naik 2,76%. Demikian kurang lebih 8 emiten top gainers based on value. Losers adalah ITMG atau Indo Tambang Raya Mega yang turun 2,5%, Bumi turun 5,95%, Tins 1,81%, Gudang Garam, PGEO, GoTo, BTPS, ICBP
maksud kami WIIM, pemirsa, Wismilak juga masuk dalam kategori losers based on value. Kita lanjutkan pemirsa dengan deretan rekomendasi saham pilihan dari Pak William Surya Wijaya, CEO Yugen Sekuritas adalah sebagai berikut. Direkomendasikan Unilever, ASII, Telkom, TBIG pemirsa. Semua direkomendasikan buy, kecuali Astra International buy on weakness. Kita lanjutkan perbincangan pemirsa bersama dengan Pak William. Pak William masih bisa dengar suara saya? Baik Bapak, silahkan Unilever, ASI, Telkom, TBIG. Semenarik apa saham-saham ini? Singkat saja. Ya, kalau kita lihat untuk Unilever memang konsolidasi masih terus berlanjut dan kita tahu bahwa support kuat yang sekarang terlihat ada di sekitaran 2.620 untuk sementara ini. Jadi kalau kita melihat resiko mungkin relatif lebih rendah dibandingkan dengan target atau capital gain, target profit atau capital gain. Jadi kalau lihat Unilever sebenarnya kita lebih ke maintain buy, lebih ke arah medium to long, dan kinerja juga tentunya nanti paling tidak akan terbantukan oleh adanya libur yang panjang, tentu itu akan mendorong dari sisi konsumer. Ini lebih ke arah medium to long. Jadi kalau kita lihat support sementara ini di 2620 tidak dijebol, tentu untuk melakukan akumulasi beli masih menarik dengan target price kira-kira di jangka pendeknya lebih ke arah 3.000. Kira-kira seperti itu. Baik, 2620 sampai dengan 3.000 itu adalah range jangka pendek ya Pak ya? Range medium to long. Medium to long. Oke, kita ke Astra. Yes. Kalau kita lihat Astra International sebenarnya juga masih melihat bahwa kinerja Astra sepertinya masih cukup bagus dan kita tahu tekanan yang terjadi dalam beberapa hari juga cukup besar dengan support yang kita lihat masih di angka sekitar 5.100-an. Itu tentu juga akan sedikit banyak memiliki resiko yang cukup rendah dengan target resistance sementara ini untuk jangka pendeknya di angka 5.400 untuk Astra. Supportnya di posisi berapa Pak? 5.100. 5.100 berarti sedang di support ya meskipun agak naik pagi hari ini 0,49%. Iya, dengan target jangka pendeknya di 5.400. Oke. Telkom. Kalau Telkom kita tahu bahwa Telkom mengalami penurunan yang cukup besar ya kemarin dan beberapa hari yang lalu hingga kemarin, dan saat ini sepertinya technical rebound sewajarnya sudah mulai terlihat dengan support yang cukup kuat sementara ini di angka 3.450 dengan target jangka pendeknya di angka sekitar 3.700-an. 3.700-an Jadi jangka pendek ya? Ya cukup menarik dan kalau kita lihat jangka pendek sepertinya relatively lebih ke arah strong buy ya kalau untuk Telkom. Untuk Telkom pagi hari ini juga ada tanda-tanda penguatan ya, naik 0,29%, 3480. Baik, terakhir sama rekomendasi Anda adalah Tebik. Kalau kita lihat untuk TBIG sendiri, karena ini sektor yang merupakan pendukung dari telekomunikasi dan kita tahu bahwa di kondisi saat ini sektor ini juga memiliki target jangka panjang. Kalau kita lihat support yang terdekat ini lebih ke arah 1.830 dengan target investasi medium to long di angka sekitar 2030. 2030. Jadi kalau kita yang terdekat jadi ya? kalau melihat dengan kondisi yang seperti sekarang tentunya maintain buy juga masih layak untuk dilakukan support di level TBIG. Berapa Pak William? 1830. 1830, oke. TBIG ya. Baik, demikian rekomendasi saham pilihan Unilever, Astra, Telkom, TBIG. Singkat saja Pak William, bagaimana menanggapi pembukaan perdagangan pada pagi hari ini? Kalau kita lihat untuk IHSG sendiri saat ini sebenarnya juga masih terkonsolidasi dengan posisi yang sebenarnya lagi menguji support di angka sekitar 7.238 yang tentunya itu masih akan belum akan ditembus dalam jangka pendek walaupun mengingat masih akan ada libur panjang dengan potensi rebound IHSG akan coba menguji level 7.300 untuk resistennya. Baik. Kira-kira seperti itu.
Oke, berarti ada peluang masih akan turun mengingat pelemahan yang berlangsung tadi pagi atau di pembukaan menit-menit awal tadi kan masih nggak terlalu besar, sekarang sudah hampir 0,6% atau 0,60%. Pemirsa ya 7247. Baik, terima kasih Pak William sharing informasinya, rekomendasinya dan analisisnya pada kesempatan kali ini. Sehat selalu untuk Pak William. Sampai berjumpa kembali Pak. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Demikian segmen Market Buzz, semoga bisa menjadi referensi untuk Anda. Tapi lagi-lagi pemirsa, keputusan investasi kami kembalikan sepenuhnya ke tangan Anda.